زدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا. اللهم بارك لنا في رمضان وفي ليلة القدر بركة كاملة تامة وافرة. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kembali kita berjumpa dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi yang sudah wafat tahun 676 Hijriyah rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah menyelesaikan satu kitab. Sekarang kita lanjutkan kitab berikutnya, Kitabul Adab, kitab tentang adab. Adab nama lain dari akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Definisi dari adab adalah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, isti'malul mahmudi qawlan wa fi'lan. Mempergunakan yang terpuji baik dalam hal ucapan maupun dalam hal amalan. Maka memilih sesuatu yang terpuji dalam perbuatan-perbuatan kita dan amal-amal kita, itulah yang disebut sebagai adab atau akhlak yang baik. Masalah adab ini sangat penting sehingga para ulama menulis beberapa kitab yang khusus bicara tentang adab. Misalnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, selain beliau punya kitab Sahih Al-Bukhari, beliau juga punya kitab Al-Adabul Mufrad. Adab mufrad artinya kitab yang membahas khusus tentang adab. Selain adab tidak dibahas dalam kitab tersebut. Nah, itu menunjukkan pentingnya adab sehingga dibahas oleh para ulama dalam satu kitab hanya membahas tentang adab. Tentang pentingnya adab ini kita temukan dalilnya dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, Inna rajula la yudriku bihusni khuluqih. Sesungguhnya seseorang dengan sebab akhlaknya yang baik bisa menjumpai atau menyusul darajati qa'imil lail sha'imin nahar. Derajat-derajat tinggi bagi orang-orang yang ahli qiyamul lail dan ahli siam pada siang harinya. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya sahih. Karena itu dalam hadis yang lain juga disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal manusia selain daripada husnul khuluq atau akhlak yang baik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebutkan akhlak beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada di atas akhlak yang agung. Tidak hanya akhlak yang baik, tidak hanya akhlak yang mulia, bahkan akhlak yang agung. Nah, itu derajatnya adalah paling sempurna. Apa saja adab-adab yang diajarkan di dalam Islam? Yang pertama dibahas oleh Imam Nawawi adalah bab 84, babul haya, bab malu wa fadlihi dan fadilah malu, wal hathi ala takhalluq bih, dan hasungan untuk berakhlak dengan sifat malu. Jadi sifat malu ini termasuk perkara yang inti dalam bab akhlak, sehingga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab adab ini sebagai pembahasan yang pertama, menunjukkan pentingnya hal tersebut. Malu definisinya adalah satu akhlak yang menyebabkan kita semangat untuk berbuat baik dan mundur dari perbuatan yang jelek atau yang tercela. Perbuatan-perbuatan terpuji kita semangat, amal-amal soleh kita semangat. Perbuatan-perbuatan tercela kita malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita mundur. Perbuatan maksiat kita malu kepada Allah, maka kita mundur darinya. Nah, itu adalah definisi malu. Adapun kalau seseorang malu dalam tanda petik untuk melakukan kebaikan, itu namanya bukan malu, tapi namanya adalah ajzun, kelemahan. Dan kelemahan itu tercela, sementara malu itu terpuji. Contoh misalnya, seseorang mendengar adzan malam jam 3. Kalau dia punya sifat malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan dia tinggalkan selimutnya untuk dia kemudian bangun sholat tahajud. Kenapa? Malu kepada Allah. Nikmat Allah begitu banyak. Kenapa diajak untuk ibadah kepada Allah malah malas-malas? Nah, itu namanya malu. Tapi kalau pemuda diajak ke masjid, dia mengatakan malu saya di masjid hanya ada orang-orang tua. Nah, itu bukan malu, tapi itu adalah ajuzun atau lemah. Nah, mari kita bahas hadis-hadis tentang malu.
Hadis nomor 1, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin, melewati seseorang minal ansar, dari kalangan ansar. Namanya siapa tidak diketemukan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Wahwa, sementara dia itu ya'idu akhahu, menasihati saudaranya, fil haya, dalam masalah malu. Maksudnya mengatakan kepadanya, kamu jangan malu. Kamu itu malu terus sampai akhirnya kamu terkena madharat dengan sebab malumu itu. Saudaranya ini pun juga namanya siapa? Belum diketemukan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'hu, biarkan dia, saudaramu itu. Biarkan malu. Fa innal haya, karena malu itu minal iman, termasuk dari iman. Hadis ini menunjukkan bahwasanya malu adalah termasuk dari cabang-cabang iman. Artinya kalau seseorang itu memiliki sifat malu, berarti dia memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak punya sifat malu, berarti imannya kepada Allah Subhanahu wa taala bermasalah. Bahkan bisa lenyap total imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tidak punya malu, mabuk-mabuk di pinggir jalan, naudzubillah, atau dia berzina di depan banyak orang, naudzubillah. Nah, itu berarti tidak punya malu, malunya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia melakukan dengan kemaluannya sesuatu yang semestinya tidak dia lakukan di hadapan orang banyak tersebut. Maka iman dengan malu ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, sebagaimana dalam hadis yang sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal haya wal iman qurina jami'an. Sesungguhnya malu dan iman itu digandengkan bersama-sama. Fa idza rufi'a ahaduhuma, kalau salah satunya diangkat, baik malunya atau imannya, rufi'al akhar, maka yang satunya pun juga akan terangkat. Orang tidak punya malu, imannya hilang. Orang tidak punya iman, tidak punya malu juga. Hadis riwayat Hakim, derajatnya sahih. Maka kenapa Nabi Muhammad SAW itu orang yang paling malu dari kalangan manusia? Itu karena beliau imannya paling sempurna. Jadi sifat malu ini akan mengikuti iman, ya, seimbang dengan iman. Imannya sempurna naik, maka malunya juga akan sempurna naik juga. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut malu sebagai khuluqul Islam. Beliau mengatakan inna likulli dinin khuluqan. Sesungguhnya tiap agama atau tiap tatanan itu ada akhlak. Wa inna khuluqal Islam, dan akhlaknya tatanan Islam adalah al-haya'u, malu. Hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya sahih. Bukan berarti bahwasanya akhlaknya Islam hanya malu, bukan ya. Akhlak Islam yang diajarkan Islam sangat banyak sekali. Pemberani itu akhlak Islam, dermawan itu akhlak Islam, rahmat kepada sesama itu akhlak Islam. Tapi maksudnya yang paling inti daripada dari akhlak Islam adalah malu. Jadi ini seperti sabda Nabi, Al-Hajju Arafah. Haji adalah wukuf di Arafah. Bukan berarti hanya wukuf di Arafah, tapi yang paling penting adalah wukuf di Arafah. Demikian juga di sini, tidak hanya malu akhlak Islam itu, tetapi yang paling inti adalah sifat malu ini. Ya. Karena dengan sebab sifat malu, dia akan semangat melakukan kebaikan-kebaikan, termasuk di antara kebaikan adalah tadi ya dermawan, kemudian pemberani dan sebagainya. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya kalau ada orang memiliki sifat malu yang terpuji, bukan malu yang tercela alias kelemahan tadi, ajuzun tadi, maka hendaklah dia dibiarkan punya sifat malu seperti itu. Gak ada masalah karena justru itu kebaikan untuk dia. Sebagaimana juga disebutkan oleh Nabi dalam hadis berikutnya, hadis yang kedua, wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya, malu itu, la ya'ti, tidak akan mendatangkan illa bi khairin, kecuali kebaikan. Hadis muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil Muslim, dalam riwayat Muslim disebutkan al-haya'u khairun kulluh. Malu itu kebaikan semuanya. Au qala, atau Nabi bersabda, al-haya'u kulluhu khair. Malu itu semuanya adalah kebaikan. Ini sebenarnya maknanya sama ya, tapi hanya susunannya yang berbeda. Apakah kulluhu khairun ataukah khairun kulluhu? Nah, itu yang ada dua riwayat di situ, dan ini menunjukkan detailnya Imam Muslim rahimahullahu taala dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kalau ada dua lafal, beliau sebutkan dua lafal semuanya. Bahkan kalau ada dua guru lafalnya beda, maka beliau sebutkan yang guru ini lafalnya begini, yang guru ini lafalnya begini. Itu Imam Muslim sangat ketat sekali dalam masalah periwayatan lafal hadis, sebagaimana kita lihat dalam kitab Sahih beliau. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk menjelaskan hadis ini harus diulang tadi definisi tentang malu. Malu adalah satu akhlak yang menyebabkan orang semangat berbuat baik dan mundur dari berbuat jelek. Itulah malu yang mendatangkan kebaikan, ya. Adapun malu yang justru menghalangi orang dari kebaikan, itu namanya bukan malu tapi adalah kelemahan atau ajzun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai sifat ajzun atau malu tadi, lemah tadi. Kemudian kita ambil satu faedah dari sisi sanad. Sanadnya ini hadisnya diriwayatkan oleh Imran bin Husain dan ternyata doanya radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Nah, maka ini menunjukkan bahwa Imran ini adalah sahabat Nabi dan bapaknya Husain ini juga sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata memang kita temukan dalil yang menunjukkan bahwa Husain itu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis yang tenar dalam kitab-kitab akidah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwa Nabi bersabda, "Ya Husain, wahai Husain, kam ta'budul yawma ilahan?" Hari ini kamu menyembah Tuhan berapa jumlahnya? Maka Husain mengatakan, "Sab'ah." Saya punya 7 Tuhan. Sittatan fil ardi wa wahidan fis sama. Yang 6 di bumi, yaitu arca-arca itu ya, Lata, Uzza, Manat dan sebagainya. Yang 6 di bumi, kemudian yang 1 di langit. Yang 1 di langit maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir Quraisy zaman dulu kala sebelum Nabi mendakwahkan Islam, mereka juga sudah menyembah Allah. Hanya saja menyembahnya dengan menyekutukan Allah, dan itu yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, maksudnya tauhidkanlah Allah, jangan mensekutukan Allah dengan apapun. Nah, kemudian Nabi mengajak Husain ini berpikir, ya. Jadi orang kafir diajak dialog supaya dia mikir. Ya. Fa ayyuhum ta'uddu li raghbatika wa rahmatika. Kalau kamu sedang berharap, kamu sedang takut, Tuhan mana dari 7 Tuhan tadi yang kamu pakai, yang mana? Maka Husain mengatakan, alladzi fis sama, ya zat yang di atas langit yang saya pakai. Tuhan-Tuhan arca itu semuanya ditinggalkan. Maka beliau mengatakan, wahai Husain, kalau kamu masuk Islam, aku pasti ajari kepadamu 2 kalimat yang akan berguna untukmu. Ternyata akhirnya betul-betul Husain masuk Islam. Karena itulah Husain termasuk sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun jujur ya, hadis ini kata Imam Tirmidzi gharibun. Dan hadis yang kata Imam Tirmidzi gharibun saja itu maksudnya dhaif. Karena itulah Syekh Albani juga mengatakan hadis ini dhaif. Tapi cerita ini sangat masyhur sekali bahwa Husain itu memang dulunya kafir, kemudian masuk Islamnya karena didakwai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara dialog seperti ini tadi. Kita lanjutkan hadis yang ke-683, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-haya'u, malu itu, bid'un, sekian, wa sab'una, dan 70, ya 70 sekian. Au qala, atau Nabi mengatakan bid'un wa sittuna, 60 sekian, syu'batan, cabang. Fa afdaluha, maka yang paling utama di antara cabang-cabang iman tadi adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan paling rendahnya adalah imatatul adza, menyingkirkan gangguan, anit tariq, dari jalan. Wal haya'u, dan malu itu, syu'batun minal iman, satu cabang dari iman. Hadis ini menjelaskan hadis yang sebelumnya yang mengatakan bahwa malu termasuk iman. Maksudnya apa? Termasuk dari cabang-cabang iman. Artinya kalau kita melakukan atau berusaha memiliki sifat malu ini, maka berarti kita sudah mengusahakan iman pada diri kita. Kemudian kata-kata bid'un, sekian, itu dijelaskan oleh Imam Nawawi, al-bid'u bi kasril ba, ba-nya di kasrah, wa yajuzu fathuha, boleh di fathah, bad'un, wa huwa min ats-tsalatsa ila al-'ashrah, dari 3 sampai 10 itu disebut sekian, okay?
Jadi 33, nah itu berarti 30 sekian, 34, 30 sekian, dan seterusnya. Wa syu'batu adapun cabang itu al-qit'ah, potongan, wal khoslah dan bagian. Wal imatah itu artinya izalah, menyingkirkan. Al-adza itu adalah mayu'di, sesuatu yang mengganggu, baik itu hajar berupa batu atau syaukin, duri, tinin, tanah, ramadin, abu, qadarin, kotoran, wa nahwi dzalik dan sebagainya dan semisalnya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa iman ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Ini perawinya ragu-ragu apakah Nabi mengatakan 70 sekian atau 60 sekian. Nah, karena ragu-ragu maka diambil saja yang terbanyak. Karena kalau kita ambil yang terbanyak maka jumlah yang sedikit sudah masuk. Karena itulah para ulama berusaha mengumpulkan dalam kitab-kitab mereka satu kitab dengan judul Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Mereka kumpulkan ya dari Quran, dari hadis, apa saja amal-amal saleh yang disebutkan oleh Quran, oleh hadis yang menyebabkan iman kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sedekah, baik itu sholat sunnah, baik itu tilawah Quran, ya semua perkara-perkara yang merupakan cabang-cabang iman yang menunjukkan pelakunya beriman dan pelakunya bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari cabang-cabang iman itu ternyata yang paling utama itu adalah la ilaha illallah. Karena itu sebagian guru kami menyuruh kami untuk membaca la ilaha illallah satu hari minimal 100 kali. Ini disebut sebagai wirid asasi, wirid yang penting karena dengan la ilaha illallah seseorang bisa selamat dari api neraka. Dan seseorang dengan la ilaha illallah kalau dia ucapkan di akhir hayatnya maka pasti ya ada jaminan pasti masuk jannah. Yang dimaksud paling utama di sini adalah paling besar pahalanya. Jadi kita mengucapkan la ilaha illallah, pahalanya terbesar, lebih besar daripada cabang-cabang iman yang lain. Maka sepantasnya kan kalau disuruhkan kita untuk tahlil setiap hari minimal 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, 100 kali. Waktunya kapan? Bebas. Boleh di sela-sela sholat tahajud atau selesai sholat tahajud. Adapun yang paling rendah, maksudnya paling kecil pahalanya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka kalau kita melihat batu di tengah jalan, yang kira-kira orang bisa tersandung, sebisa mungkin kita berhenti dulu, kemudian kita tendang batu tadi, kita singkirkan ke pinggir jalan supaya tidak mengenai orang. Maka Islam mengajarkan kita untuk menyingkirkan gangguan dari jalan, bukan malah memasang gangguan di jalan. Nah, orang itu sekarang ini banyak menyelisih ajaran Nabi, justru malah memasang gangguan di jalan. Kapan itu saya melewati satu jalan, ternyata jalannya ditutup. Untuk apa? Makan bersama. Masya Allah. Makan bersama nutup jalan. Ini yang melakukan jamaah masjid ya. Karena masjidnya kecil, maka sampingnya masjid ada jalan itu ditutup semuanya. Ini zalim kepada pengguna jalan begini. Kalau jalan kampung yang banyak cabangnya silahkan ditutup, orang tidak akan bingung. Ini jalan yang inti, banyak yang lewat dari situ. Gara-gara ditutup jadi bingung dia mau lewat kemana. Ini mengganggu. Semestinya diambil separuh jalan saja, sehingga separuhnya masih bisa dilewati oleh pengguna jalan. Memang jalan itu milik mbahmu, kok kamu tutup begitu? Kalau itu milik mbahmu sendiri silahkan. Tapi ini bukan milik mbahmu ini. Ini miliknya Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluknya Allah yang diciptakan di bumi ini. Mau lewat di situ maka tidak boleh engkau halangi. Zalim seperti itu bukan ajaran Islam, maka sama sekali itu adalah sesuatu yang tidak terpuji sama sekali ya. Jangan buat-buat acara makan-makan bersama untuk jamaah masjid sampai mengganggu pengguna jalan ya. Kecuali tadi ya, kalau jalan-jalan kampung yang banyak jalurnya tidak mengganggu banyak orang, nah silahkan. Kemudian juga walimahan ya, sampai menutup jalan yang jalannya jalan utama mengganggu banyak orang. Jangan begitu. Demikian juga jenazah ya, mengantar jenazah, mobil ambulan lewat semuanya ditutup, semuanya harus berhenti. Ini ambulannya memenuhi memenuhi jalan. Tidak sepantasnya begitu. Maka sungguh bagus dulu di Sarkliwon itu ada seorang tokoh yang wafat. Sebelum wafat dia berwasiat, nanti kalau saya mati ambulan jangan memenuhi jalan.
silahkan ambil separuh jalan saja, karena mobil ambulan tidak perlu seluruh jalan ditutup begitu. Zalim kepada pengguna jalan yang lain. Maka jangan sampai kita itu menjadi madharat bagi orang yang hidup, baik ketika kita hidup maupun setelah kita mati. Na'udzubillah. Mestinya setelah kita mati ya tidak melakukan kemadaratan lagi kepada orang. Ini malah mati masih melakukan kemadaratan kepada orang. Kemudian di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa malu termasuk cabang dari iman. Nah, ada satu usulan dari para ulama, kalau kita menyingkirkan gangguan dari jalan, misalnya batu, ya, usulannya adalah sambil kita mengucapkan La ilaha illallah. Supaya apa? Supaya kita gabungkan antara cabang iman terendah dengan cabang iman tertinggi. Digabungkan dua-duanya. Ini sesuatu yang usulan yang bagus, nggak ada masalah ya. Tidak termasuk bid'ah kalau kita itu menyingkirkan gangguan di jalan sambil mengucapkan La ilaha illallah. Yang penting kita tidak mengatakan inilah sunnah Nabi. Kalau menyingkirkan jalan hendaklah baca La ilaha illallah. Tidak ya, tidak mengatakan begitu. Hadis terakhir dalam bab ini hadis 684. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadda hayaan, lebih dahsyat malunya minal azra, daripada gadis perawan fi khidriha, di dalam pingitannya. Pingitan itu kamar yang dibuat di samping rumahnya. Yang ini biasanya untuk pengantin baru ya. Ada dibuat kamar di samping rumahnya. Ini pengantin baru sangat malu sekali ketika sudah berdua dengan suaminya. Malunya kenapa? Ya karena belum kenal sebelumnya dengan laki-laki ini. Ini hari pertama dia dimasukkan kamar tersebut bersama pengantin laki-laki. Pasti sangat malu sekali. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kata Abu Sa'id, malunya lebih dahsyat daripada si perempuan yang barusan menikah, yang masih perawan tadi, yang belum dikumpuli oleh suaminya, yang baru saja ketemu dengan suaminya itu. Hari pertama pasti malunya dahsyat sekali. Bahkan sebagian orang hari kedua, hari ketiga masih malu-malu juga. Jadi yang dimaksud di sini bukan gadis pingitan ketika berada dalam pingitannya sendirian. Kalau sendirian ya tidak malu, kepada siapa dia malu. Ya dia malunya kepada lelaki yang dia lihat di kamar dia, yang sebelumnya belum pernah kenal sama sekali. Tapi kemudian diakad nikahkan menjadi suami istri. Nah, malunya Nabi lebih dahsyat daripada malunya gadis tersebut. Sudah dijelaskan tadi kenapa dahsyat malunya Nabi itu, karena sempurna imannya Nabi SAW. Maka semakin sempurna iman berarti semakin sempurna sifat malunya. Saya jadi teringat satu kisah teman saya yang menunjukkan bahwa gadis itu ketika dipertemukan dengan suaminya pertama kali, malunya bukan main. Teman saya bercerita, anaknya sekarang sudah beberapa ya, 5 atau berapa ya. Nah, dia mengatakan dulu, saya waktu awal nikah itu, kemudian kita berdua di kamar. Setelah semua orang pada pergi, awalnya beberapa orang ya, keluarga istri menemani. Nah, semuanya sudah beringsut pergi, akhirnya tinggal kita berdua. Maka teman saya tadi bingung mau memulai pembicaraan apa. Istrinya sendiri juga sangat malu, cuma diam saja ya, diluk kalau bahasa Jawanya ya. Jadi dia tidak melihat kepada suaminya sama sekali. Maka teman saya tadi ambil nafas untuk memulai pembicaraan. Setelah ambil nafas, kemudian dia berdahem. Nah, begitu berdahem, istrinya tadi langsung jundil kaget ya, karena dari diam tiba-tiba ada suara dehem yang keras. Ya. Nah, itu saking malunya wanita kayak begitu itu. Tidak berani melihat kepada suaminya, padahal sudah sah di akad nikahkan. Karena memang belum kenal sama sekali. Ini siapa laki-laki ini kok tiba-tiba berada di kamar saya berdua. Nih. Meskipun setelah lama ya sudah biasa namanya suami istri ini. Nah, itulah gambaran malunya seorang wanita ketika sudah masuk pada pingitannya ketika dipertemukan dengan suaminya. Nah, bayangkan bagaimana lebih dahsyat malunya Nabi SAW daripada wanita begitu. Kemudian bukti malunya Nabi gimana? Fa'idha ra'a syai'an yakrahu. Kalau Nabi melihat sesuatu yang beliau tidak suka, arafnahu fi wajhihi. Kami mengetahui hal itu pada wajah beliau. Jadi Nabi SAW kadang-kadang tidak sampai untuk menegur, hanya tidak suka. Maka tidak sukanya itu terlihat pada wajah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking malunya beliau begitu. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang para sahabat untuk makan di rumah beliau karena walimahan ya. Nah, setelah selesai makan-makan,
Ini ada dua orang sahabat Nabi masih ngobrol-ngobrol di rumah Nabi SAW. Nabi sebenarnya terganggu. Ini makanan sudah selesai, orang kok masih ngobrol santai-santai di rumah saya. Padahal yang namanya pengantin baru kan ya segera ditinggalkan oleh tamu-tamunya, segera bisa berduaan dengan istrinya, bisa kenalan dan sebagainya. Nah, Nabi SAW untuk dalam tanda petik mengusir dua orang ini ya malu beliau. Oh ini tamu ya, tamu harus dimuliakan. Tapi tamu kok ya tidak paham bahwasanya kalau makan sudah selesai dia sudah, berarti silahkan pulang, silahkan pergi. Tidak kemudian berlama-lama di situ. Berlama-lama itu mengganggu pemilik rumah. Karena kita nggak ngerti apa yang harus dilakukan oleh pemilik rumah setelah apa tamu-tamunya tadi selesai makan. Barangkali dia perlu ini, perlu itu. Apalagi kalau rumahnya sempit sebagaimana rumah Rasulullah SAW. Nah, akhirnya terlihat pada wajah beliau bahwa beliau tidak suka seperti itu sampai turun ayat yang kita baca dalam surat Al-Hujurat itu. Hadis ini muttafaqun alaih. Kemudian dijelaskan oleh Imam Nawawi, qala ulama, berkata ulama, hakikatul haya, hakikat malu adalah khuluqun, satu akhlak, yab'atsu ala tarkil qabih, yang menyemangati seseorang untuk meninggalkan perbuatan jelek, wa yamna'u minat taqsir, dan mencegah dari berbuat teledor fi haqqi dzil haqq, terhadap haknya orang yang memiliki hak. Teledor terhadap haknya orang yang punya hak. Allah Subhanahu wa taala punya hak. Haknya apa? Untuk kita sembah. Nah, teledor dalam menyembah kepada Allah berarti itu tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, malu itu menyebabkan kita tidak mau teledor untuk memberikan haknya Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi kita. Sehingga sholat 5 waktu ya selalu datang ke masjid. Ini karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malunya bagaimana? Sudah banyak diberi nikmat oleh Allah, dipanggil oleh Allah ke rumahnya saja ya. Mari sholat, mari menuju kebahagiaan. Kok tidak mau datang? Ini kan kebangetan sekali. Sudah dikasih nikmat, begitu disuruh datang tidak mau datang. Ini kebangetan, orang yang begini tidak punya sifat malu sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Warawaina, boleh juga dibaca waruwina, an Abil Qasim Al-Junaid rahimahullahu taala qala, al-haya, malu adalah ru'yatul ala, melihat nikmat-nikmat, ay an-ni'am, yaitu nikmat-nikmat Allah. Wa ru'yatul taqsir, plus melihat keteledoran diri kita, yaitu keteledoran dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fayatawalladu bainahuma, maka terlahirlah di antara keduanya halatun, satu kondisi, tusamma hayaan, itulah yang disebut malu. Jadi kita melihat nikmat Allah betapa banyak untuk kita. Tapi kita melihat juga diri kita, ya Allah kok saya ini begini, belum bisa mensyukuri nikmat Allah sebagaimana mestinya. Nah, dari sebab melihat banyaknya nikmat Allah dan melihat kondisi kita yang tidak bisa mensyukuri semaksimal mungkin, itu jadi malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah kalau kita hitung kan tidak bisa. Dari atas kepala sampai bawah kaki saja, nikmat Allah dihitung berapa? Nggak bisa dihitung. Kepala saja ini, nikmat Allah berapa? Nggak bisa dihitung. Ini nikmat Allah semua. Mata kita melihat ini nikmat Allah, mulut bicara nikmat Allah, hidung bernafas nikmat Allah. Belum lagi saraf-saraf yang ada di kepala kita ini semuanya nikmat Allah. Berapa sel-sel yang ada dalam tubuh kita ini semuanya nikmat Allah. Nggak bisa dihitung sudah. Nah, maka kalau kita melihat nikmat Allah yang sangat banyak, kemudian masih saja tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, diajak ke masjid saja tidak mau datang, ini sungguh betul-betul tidak punya malu orang seperti ini. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita tampakkan malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melakukan yang diperintahkan oleh Allah sekuat tenaga kita, dan juga dengan meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan dua hal ini, sempurnalah sifat malu kita, dan dengan sifat malu yang sempurna, maka akan sempurna juga iman kita. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.